Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Pelkat pada hari ini yang masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dari Yunus pasal 4 ayat 1-5 diberi judul Layakkah engkau marah? Kadang dalam kehidupan kita emosi, kita marah, kita kecewa. Kalau ada orang yang begitu berbuat jahat pada saya maupun orang lain, namun tidak mendapat hukuman. Namun Tuhan tidak memberikan azab kepadanya, gitu bahasanya begitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik itu semua. Nah, demikian juga dalam bacaan kita hari ini. Kita tahu Nabi Yunus diutus untuk pergi menyampaikan nubuatan firman Tuhan, khususnya hukuman kepada penduduk kota Niniwe. Semula Yunus menolak, sampai akhirnya Tuhan menghukumnya masuk ke dalam perut ikan yang besar, lalu dikeluarkan kembali, dan akhirnya dalam pasal 3, Yunus menyampaikan nubuatan Tuhan tersebut. Setelah mendengar nubuatan tentang hukuman kepada penduduk kota Niniwe, responnya di luar dugaan. Mereka menyatakan diri bertobat. Lalu Tuhan merespon. Tuhan membatalkan rencana untuk menghukum semua penduduk kota Niniwe, karena Tuhan mengasihi penduduk kota Niniwe. Melihat hal ini, Yunus kecewa. Dalam bacaan kita hari ini, Yunus marah. Dan akhirnya kita lihat dalam ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dia marah karena Tuhan membatalkan. Namun semarah-marahnya Nabi Yunus, dia tetap terikat dengan Tuhan dan dia adalah nabinya. Dia tetap datang kepada Tuhan dalam doa walaupun dalam emosinya. Yang pertama dia mengatakan begini, kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, bahwa dari awalnya Yunus mengenal Tuhan. Tuhan itu dikategorikan dalam ayat 2 ini adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia atau lemah lembut, dan dikatakan bisa saja merubah rencana penghukumannya. Nah, sifat-sifat Allah yang penuh kasih ini Yunus yang gak bikin suka. Dia gak suka sekali dengan karakter atau sifat dari Tuhan tersebut. Bagi Yunus harusnya orang tuh dihukum. Kan percuma dia menyampaikan nubuatan Tuhan, sudah susah-susah menolaknya, tapi dibatalkan hukumannya. Nah, di satu sisi Yunus juga mau bahwa keselamatan itu juga miliknya bangsa Israel saja atau milik dirinya, sedangkan orang lain tidak perlu diselamatkan. Nah, dampaknya adalah ayat ketiga. Yunus katakan, cabutlah nyawaku. Artinya, aduh Tuhan sudah deh, saya nggak mau lagi setia kepada Tuhan, lebih baik saya mati sajalah. Seperti itu. Dalam emosinya Tuhan jawab. Dalam ayat yang keempat dikatakan begini, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan kasih pemikiran kepada Yunus. Coba kau pikir, layakkah engkau marah ketika penduduk kota Niniwe itu bertobat? Di ayat 11 nanti Yunus mendapat jawabannya. Tapi Yunus tetap marah, dia meninggalkan kota Niniwe, tapi dia duduk memandang kota Niniwe. Harapannya adalah Tuhan merubah kembali rencana hukum itu penduduk kota Niniwe. Yang berikutnya, kenapa dia juga keluar dari kota Niniwe? Dia juga tidak mau lagi terlibat dengan penduduk kota Niniwe yang pada saat itu dalam proses untuk pertobatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara kasih Tuhan, kita sudah berkali-kali merasakan kasih Tuhan. Kita diberi pengampunan oleh Tuhan setiap hari, setiap saat. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, maka ada pengampunan Tuhan berikan. Kita juga sudah bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ketika berkat Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin kita bisa masih makan dan minum. Sementara kita tahu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Kalau dia kehilangan pekerjaan, berarti dia juga kehilangan yang namanya asupan untuk dia makan dan minum.
Walaupun hari ini kita dalam kesederhanaan kita bisa makan dan minum, mengucap syukur. Itu bentuk yang namanya pemeliharaan dan berkat Tuhan. Yang paling penting juga hari ini kita masih dengar firman Tuhan, kita masih bisa bernafas. Itu berkat loh Bapak Ibu Saudara. Berkat yang luar biasa kalau bangun pagi kita bisa bernafas. Diizinkan Tuhan untuk beraktivitas pada hari ini. Berikutnya adalah kasih Tuhan kita rasakan bentuknya dalam perlindungan Tuhan. Mungkin kita sekarang sehat nih. Mungkin sekarang kita terhindar nih dari pandemi COVID-19. Ataupun kita masih bisa beraktivitas. Artinya bahwa ada perlindungan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tadi malam kita tidur, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan memberi perlindungan, bisa bangun pagi. Itu berkat yang luar biasa. Itu bentuk perlindungan Tuhan, belum lagi kesehatan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Jadi banyak yang namanya kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi harusnya kita mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan, karena kita sudah merasakannya. Hal yang kedua, firman Tuhan juga hari ini mau mengajarkan kita bahwa kasih Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Siapapun berhak untuk menerima kasih Tuhan, termasuk bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan. Artinya bahwa Tuhan punya hak untuk memberikan kasih-Nya. Dan kita sebagai manusia tidak bisa mengintervensi kasih Tuhan tersebut. Karena Dia tahu, Dia sangat mengasihi kita. Kalau kasih kita, kadang-kadang kita terbatas. Tapi kalau kasih Tuhan, tidak akan pernah terbatas. Karenanya hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau semua dunia ini pada akhirnya selamat sebelum Dia datang kembali. Dan kita sebagai orang yang percaya, sebagai gereja, diberi tugas untuk menjadi alatnya menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang, sama dengan Nabi Yunus. Mari kita meresponnya itu dengan penuh ucapan syukur. Harapannya adalah semua orang merespon tawaran keselamatan dari Tuhan. Seperti penduduk kota Niniwe yang merespon panggilan atau keselamatan dari Tuhan. Mari kita berdoa senantiasa untuk kita senantiasa dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjangkau mereka semua yang saat ini mungkin menghadapi pergumulan, permasalahan. Kita datang memberi damai sejahtera, seraya kita tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan, agar kasih Tuhan memberkati kita. Yang terjadi adalah hidup kita selalu penuh dengan ucapan syukur, hidup kita melimpah dengan berkat-berkat dari Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, senantiasa berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita. Amin. Shalom.